Halo semua, aku Rani Aulia dengan NIM Iya iya iya. 241066028 dari Prodi Teknik Industri UIN Unan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi di sini aku akan memenuhi tugas modul tentang aku yaitu database, di mana tugas ini merupakan lanjutan dari modul-modul sebelumnya. Jadi di database ini kita langsung masuk ke tutorialnya teman-teman. Nah, jadi di database ini kita masuk ke Laragon dulu, di mana itu nanti akan ditampilkan di browse. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama kita akan bikin database-nya dulu. Setelah itu kita bikin apa programnya. Nah, kalau kamu buat database, yaitu kita buat nama database-nya dulu. Misal namanya eh terus kita buat nama tabelnya. Nah, begitu nanti di dalam tabel ini akan kita masukin nama-nama kolomnya yang harus kita cantumin. Di sini kita pakai ID, nama pelanggan. Ini langsung aja biar cepat bisa isi secara otomatis ya teman-teman. Nah, jadi di ID ini kita nyesuaiin type-nya dulu teman-teman. Di ID ini kan bakal isinya bakal angka. Jadi kita pakai integer, terus nama pelanggan kita ubah jadi varchar, terus sama daftar barang. Kita pakai varchar juga, sedangkan tanggal kita pakai datetime. Datetime. Nah, terus kita sesuaiin length short values-nya di mana eh, ini merupakan kayak berapa angka yang harusnya maksimal angka yang ada di dalam baris-barisnya. Ya, gitu. Nah, di sini ada 50, 100, 100 sama ini datetime kita isi. Nah, terus karena ID ini adalah data yang otomatis terisi di dalam database nanti, maka auto incrementalnya kita aktifkan. Untuk yang lain tidak usah karena ini akan masuk ke dalam codingan. Nah, di situ langsung aja kita save di sini, save-nya. Oke, maka itu akan keluar di sini, teman-teman. Tadi namanya toko. Nah, ini toko, lalu nama tabelnya yaitu. Nah, habis itu kita masuk ke codingan kita. Kita masuk ke codingan kita. eh ini codingannya aku tambahin dari hasil codingan modul 5 kemarin, teman-teman. Yaitu kita akan menjelaskan fokus ke tambahan codingannya. Yang pertama ada kita tambahin import MySQL connector sama enter message box. Nah, terus kita bikin variabel baru di sini DB, terus kita isi ini konektornya buat nyambungin datanya dari data program ini ke database. Nah, terus di sini kita apa ya? Di database ini ubah judulnya sesuai dengan judul yang udah kita buat tadi. Nah, sebenarnya aku udah bikin di dalam Laragonnya yang ini. Bentar ya. Di data minimarket rekap. Di sini, teman-teman, di minimarket rekap sama eh, rekap penjualan. Ya. Di situ kursor dari kursor. Nah, habis itu ini fungsinya buat jadi perantara antara program ini ke database-nya, perantara data dari program ini ke database-nya. Di sini ada dictionary, di mana dictionary ini sama seperti yang kemarin.
Lalu ini juga ada keranjangnya, di sini buat nampilin data produknya, di sana buat ngisi keranjangnya, buat masukin kode di sini juga ada perhitungan otomatis sama seperti kemarin. Nah, di sini juga ada perhitungan buat diskonnya, teman-teman. Di sini ada perhitungannya lagi buat perhitungan apa ya? Apa ya? Perhitungan akhir. Terus di sini ada buat apa ya? Buat TK internya. Tampilan buat TK internya. Habis itu ada buat penyimpanan transaksi bayarnya. Di sini ada perhitungan otomatis buat kembalian. Di sini terus kita di sini ada buat strukturnya gitu loh, kayak ada nama pelanggan, tanggal pembeli, diskon. Ini sama seperti kemarin ya teman-teman. Nah, terus di sini yang aku tambahin yaitu buat masukin data ke database-nya. Di mana di sini ada variabel SQL dan file. Nah, nanti di SQL ini insert into terus ini masuk ke nama tabelnya yang tadi. Nah, di mana dari tugas modul ke-6 ini aku disuruh menginput nama pelanggan, daftar barang, dan juga tanggalnya. Sebenarnya nggak ada total bayar tapi aku kasih. Mhm. Habis itu value buat apa ya yang ada di sini. Nah itu. Nah habis itu ini fungsinya buat menjadi apa ya? Ya perantara dari data dari program ini ke database-nya. Terus di sini buat validasi. Kalau misal kalau semisal database-nya itu gagal gitu. Nah, terus di sini ada label status ini bakal muncul di frame yang TK Inter itu. Ini sama seperti kemarin, ini buat ngeriset transaksinya. Terus di sini root TK Enter. Nah, di sini isinya widget-widget yang udah kita buat di modul 5. Di modul sebelumnya ada apa aja nih, ada TK label, terus aku bikin frame kanan dan frame kiri itu udah aku jelasin di video sebelumnya. Buat simpan dan juga buat ngeriset. Terus ada label status buat tambahan. Langsung aja kita run. Nah ini tampilannya sama seperti kemarin ya teman-teman. Cuman bedanya pada modul ini akan masuk, datanya akan masuk ke dalam database. Nama pelanggan misal Alif. Wah, sepakat sih kodenya. Nah terus kita bayar. Hmm, ya, oke, kita simpan transaksinya. Sudah, anggap aja kita udah nyimpan transaksinya. Terus kita balik lagi ke Laragonnya, ke database yang tadi. Nah, ini adalah hasil yang udah aku transaksi yang sebelumnya, yang udah aku lakuin sebelumnya. Terus kita apa ya namanya? Nah, ya itulah pokoknya. Nah, kita refresh. Nah, Alif nih keluar di dalam sini. Nah, udah keluar di database kan, berarti udah. Nah, udah segitu aja penjelasanku dari modul database ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Dadah.